ya harus mengacu sebetulnya sepenuhnya kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebetulnya dasar. Ya. Nah, pasal 33 itu tentu dihubungkan dengan tujuan negara, tujuan nasional. Kita tahu bahwa tujuan nasional itu ditempatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara pertama hendak mewujudkan atau melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi berdasarkan kemanusiaan. Nah, satu poin penting yang berhubungan langsung dengan pembangunan ekonomi itu adalah mewujudkan kesejahteraan sosial dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi memajukan kesejahteraan umum. Kemudian itu dikuatkan lagi di dalam dasar ideologi atau landasan filosofis yang setelah tujuan negara itu dirumuskan, dikatakan di situ bahwa untuk mencapai tujuan itu maka disusunlah Undang-Undang Dasar ini berdasarkan satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? 4 tujuan negara itu semuanya harus kembali kepada landasan filosofis. Itu dasar filosofi bangsa yang kita sepakati sebagai landasan ideologi, sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila inilah sebetulnya sebagai tempat berpijak. Kalau Pancasila itu diletakkan di bawah, atau tempat bergantung kalau Pancasila itu diletakkan di atas. Berpijak apa? Berpijak norma hukum. Bergantung apa? Bergantung seluruh norma hukum, termasuk dalam lapangan ekonomi. Nah, yang secara spesifik, secara khusus, itu kemudian dituangkan dalam hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33. Misalnya di sana dikatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Jadi tidak boleh cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh swasta, harus oleh negara. Nah, hanya kemudian yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak dari cabang produksi itu boleh dilepas ke sektor-sektor swasta. Oleh karena itu banyak mengatakan sistem ekonomi yang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sebetulnya antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Artinya hak-hak individu, para individu itu boleh kaya, tapi harus memperhatikan hak-hak orang lain. Kita bisa punya hak-hak atas tanah,
Tapi hak atas tanah itu harus menjalankan fungsi sosial. Kita bisa punya lahan perkebunan sawit yang luas, ya. Tapi kita harus menjalankan fungsi sosial. Nah, kita lihat hari ini misalnya BUMN itu kalau tidak salah saya hanya punya sekitar 6% saja dari luasan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Selebihnya ribuan hektar itu dipegang oleh swasta. Tapi menjadi aneh ya ketika minyak goreng menjadi langka. Nah, itu kenapa? Ya, karena perekonomian kita, ya, seperti pada kuliah yang lalu saya sebutkan prediksi yang dikemukakan oleh mengatakan bahwa ekonomi dunia ini akan dimenangkan oleh kaum kapitalis. Jadi kita bergerak, ya, sedang bergerak ke sistem ekonomi kapitalis. Tak peduli lah kalau rakyat sekarang sedang membutuhkan minyak goreng, yaitu urusannya negara, ya, karena CPO itu lebih untung ya jika dijual ke luar negeri, karena sekarang minyak sebagai bahan bakar itu mahal, lalu CPO bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti dengan sistem yang dikembang teknologi biodiesel yang sedang dikembangkan di banyak negara, ya, maka CPO kita itu ya lebih banyak dijual keluar. Nah, jadi disindir seperti apapun ya oleh menteri tentang kelangkaan minyak goreng ini, para pengusaha kita tetap tak bergeming dan mereka tetap melaksanakan ya, sistem ekonomi yang sebetulnya tadi ya sudah kecenderungan masyarakat dunia, ya, tidak ada kecenderungan masyarakat dunia, kecenderungan global, kecenderungan pelaku ekonomi global, ya, kita dunia sekarang bergerak ke sistem ekonomi kapitalis. Ya, jadi hukum yang dibangun kemudian tidak merespon apa yang tadi saya katakan menjadi cita-cita negara. Ya, ada kecenderungan hukum kita belum adaptif. Ya, adaptif itu adaptasi, beradaptasi dengan tujuan pembangunan. Ya, seharusnya hukum itu beradaptasi. Dia harus merujuk kembali sebetulnya tujuan pembangunan itu ya identik dengan tujuan pembangunan nasional, identik dengan tujuan negara, yaitu harus disahuti ya, oleh hukum positif. Ya. Hukum positif itu dilahirkan oleh para pembuat undang-undang. Siapa pembuat undang-undang? Yaitu lembaga legislatif. Tapi legislatif kita ya diisi oleh berbagai-bagai kekuatan politik ya, dari partai-partai dan para oligarki. Jadi oligarki ini adalah kelompok pengusaha yang kemudian terjun ke partai politik. Ya. Jadi tak terang betul bahwa kalau ada para pengusaha yang ingin menjadi menteri, yang bahkan ingin menjadi presiden atau ingin menduduki jabatan di legislatif, tidak terang betul ya, bahwa itu adalah keinginan ya, atau panggilan sebagai negarawan. Tidak terang begitu. Seperti ketika Hatta
terjun ke politik dan memilih menjadi wakil presiden, atau sebutlah satu-satu seperti Nasir, Sahrir, ya sebutlah ya semua tokoh-tokoh politik kita yang masuk, yang terjun ke dalam dunia politik, lalu duduk ya di berbagai-bagai lembaga negara itu, ya tidak terang, ya tidak seperti sekarang ini yang mereka betul-betul ingin membangun negeri. Nah, itu bedanya dengan kecenderungan. Ya, ini yang nanti menarik ya sebagai mahasiswa ya, jika ingin melakukan penelitian, ini yang menarik untuk diteliti. Ya. Nah, itu berbeda ya dengan kecenderungan para elit politik, ya, para penguasa yang juga dari latar belakang elit politik tertentu, ya, kemudian para oligarki ini ada kelompok pengusaha, ya ada kelompok yang menamakan dirinya seperti kita kenal ya militer misalnya, ya ada kelompok tersendiri. ABRI punya kelompok sendiri, ya. Partai politik punya kelompok sendiri, para pengusaha punya kelompok sendiri, ya. Para ulama punya kelompok sendiri, para intelektual cendekia punya kelompok sendiri. Jadi ada oligarki yang mengendalikan politik, lalu kemudian mereka duduk di lembaga legislatif, eksekutif, dan bahkan yudikatif, ya. Tapi ketika mereka beri tugas, ya, kewenangan untuk membuat satu peraturan perundang-undangan, ya, itu ya tidak hanya dalam bidang ekonomi tentunya, itu kekuatan politik dan kepentingan oligarki itu lebih dominan, ya, pada tataran pembuat undang-undang, tataran basic policy, pada tataran basic policy. Misalnya, ya, sebentar saja larangan ekspor batu bara kemarin, nah, kemudian kerannya dibuka lagi. Nah, itu contoh-contoh yang sederhana. Artinya begitu longgarnya aturan-aturan, apakah itu aturan yang dibuat oleh legislatif atau aturan yang dibuat oleh eksekutif. Kalau ada aturan yang dibuat eksekutif, ada, ya, peraturan pelaksana dari undang-undang itu adalah peraturan yang dibuat eksekutif, peraturan pemerintah, putusan menteri, ya, Kepmen, Permen, ya, Kepres, Perpres dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat dominan, ya, pengaruh kepentingan, ya, kepentingan politik dan kepentingan oligarki itu problemnya. Yang ketiga adalah pada tataran penegakan hukum, ya, belum sepenuhnya melindungi kepentingan pelaku ekonomi secara adil, ya. Pada tataran penegakan hukum, ya, kita melihat, ya, ketika peraturan-peraturan perundang-undangan itu kemudian ditegakkan, ya, ini jangan dipandang penegakan dalam lapangan hukum pidana, ya, tentunya tidak, ya, dalam misalnya terkait perpajakan, terkait perizinan, ya, itu belum sepenuhnya melindungi kepentingan pelaku ekonomi secara adil, ya. Kita sekarang misalnya mau menggenjot, ya, pertumbuhan ekonomi yang nanti akan diprakarsai pada sektor informal, misalnya, ya, itu yang oleh ekonomi kreatif, ya. Jadi ada Barekraf, ya, Badan Ekonomi Kreatif, ada Kementerian Parekraf, ya, pariwisata dan ekonomi kreatif, itu belum sepenuhnya juga, ya, bisa
keinginan dan harapan-harapan ya para pelaku ekonomi itu. Misalnya apa? Dalam dunia perbankan misalnya, akses untuk ke permodalan itu kelihatannya masih didominasi oleh para pelaku-pelaku ekonomi yang sudah mapan ya, yang mereka terdaftar ya sebagai debitur yang mungkin ya selama ini mereka sudah ya dikenal di dunia perbankan ya, tapi bagi mereka yang baru akan masuk ya ke sektor-sektor perbankan, terutama tadi pelaku ekonomi kreatif, yaitu tidak mudah ya. Walaupun nanti pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan, misalnya antara lain ya untuk pelaku ekonomi kelas menengah ya, jadi ada juga ya, ada peringkat juga ya, pelaku ekonomi pada sektor informal ya, ada lagi namanya pengusaha koperasi ya, dan menengah ya, itu memang dibuat semacam aturan-aturan yang untuk memudahkan mereka mendapat akses ya, ke permodalan. Nah, tapi nanti dalam praktek ya, banyak penelitian-penelitian yang kita temukan ya, bahwa ketika diberikan peluang itu kepada koperasi ya, koperasi itu kemudian dibentuk oleh para pengusaha ya, pengusaha yang membentuk koperasi itu ya, karyawannya disuruh berkoperasi ya, lalu unit-unit koperasi itu didirikan begitu banyaknya, lalu mereka pergi ke bank ya atas nama koperasi, tapi kemudian ya ada hal yang terjadi ya di balik itu, bahwa semua yang pergi ke bank itu sebetulnya dimotori oleh satu perusahaan. Tentu tidak semua ya. Tentu kita tidak bisa mengeneralisasi, tapi tadi saya katakan ada penelitian-penelitian yang temuannya seperti itu ya. Sama juga misalnya ketika perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan apa yang disebut dengan community based resources management ya, itu artinya kalau kita punya perusahaan ya, punya perkebunan, pabrik ya, di lingkungan tempat di mana usaha itu didirikan ya, dia harus memberikan semacam peluang ya, kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Banyak juga peraturan-peraturan ya, yang kemudian dikeluarkan ya oleh pemerintah, misalnya ya 10 atau sampai 15% dari keuntungan itu ya akan disalurkan ya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya ya, kelompok-kelompok pengusaha ekonomi lemah ya, dan menengah, atau kepada koperasi ya. Jadi ada juga ya penelitian yang juga dilakukan oleh mahasiswa pada program pendidikan pasca sarjana kita ini ya, yang menemukan justru koperasi-koperasi yang dibentuk itu ya tak lebih dari koperasi karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan itu ya, lalu dana itu kemudian ya disalurkan ya atau dikucurkan kepada koperasi yang sesungguhnya adalah internal ya, bentukan dari
perusahaan itu sendiri. Akhirnya tak sampai juga ya ke masyarakat. Nah, itu sebuah persoalan yang kita temukan di dalam ya. Sebenarnya ketika kita tidak menghubungkan ya antara variabel pembangunan ekonomi ya dengan variabel hukum ya. Untuk hukum kita maknai di sini sebagai satu peraturan-peraturan yang tidak hanya dalam bentuk undang-undang, tapi seluruh peraturan ya, tata aturannya yang terkait ya, dengan upaya untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Nah, kembali ya kita coba lihat. Nah, dalam sistem ya Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi saya katakan ada kecenderungan ya bahwa perekonomian kita sudah bergerak ke arah kapitalis itu ada studi yang dilakukan oleh Syahrir ya, tahun 1988 itu mulai startnya, kemudian Didin Damanhuri tahun 1990, kemudian Mubiarto ya tahun 2001, Sri Edi Suasono dan lain-lain ya. Pemikiran ekonomi yang berbasis pada Undang-Undang Dasar 45 tertuang ya dalam pasal ekonomi, misalnya ketemukan pasal-pasal ekonomi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dalam pasal 27 ayat 2. Sana dikatakan ya, tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pasal 27 ayat 2 ini ya, ini adalah hukum dasar. Dia norma dasar. Dia adalah undang-undang dasar. Ya. Dia tidak mengatur tentang hak dan kewajiban. Ya, kalau tidak dilaksanakan sanksinya seperti apa. Tapi dia menjadi hukum dasar tempat ya, menguji peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Misalnya ketika ada sebuah perusahaan yang didirikan tapi tidak membuka peluang kepada warga negara untuk mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak, ya, itu lihat peraturan. Dia menggunakan peraturan yang mana. Tapi kalau peraturan kemudian menghalangi itu, maka bisa diuji. Kita bisa menggunakan hak uji material atau hak uji formil. Nah, kemarin kita sudah saksikan bagaimana Undang-Undang nomor 11 ya, tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun berdasarkan metode Omnibus Law itu kemudian dilakukan uji formil ya, dan uji material ya, yang kemudian MK memutuskan dinyatakan ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu ya cacat ya, cacat. Nah, walaupun belum cacat permanen, dia baru dikatakan cacat permanen nanti setelah 2 tahun ya, kalau tidak ada perbaikan ya tentang syarat-syarat formil ya, karena syarat formilnya tak terpenuhi, misalnya ada di situ dikatakan harus telah melalui kajian ya, naskah akademik itu harus betul-betul sudah masuk ya, ke lembaga-lembaga akademik yang memenuhi kriteria untuk melakukan kajian ya, terhadap undang-undang itu.
ya bukan asal ditunjuk lalu pertemuan 1-2 jam, ya seminar 1-2 jam, lalu ini sudah dilakukan kajian akademik. Ya apalagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu ya akan mengoreksi ya banyak ya peraturan perundang-undangan, bukan satu undang-undang ya, tapi berpuluh-puluh undang-undang dikoreksi ya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu, yang mulai dari peraturan terkait dengan pertanahan, ya, perpajakan, investasi, sampai persoalan misalnya paten, perlindungan paten, merek, ya, semua di situ dikaji. Misalnya kalau ada aturan-aturan yang dianggap menghambat untuk terselenggaranya perekonomian, ya, yang menghambat pertumbuhan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi, maka pasal-pasal itu kemudian diamandemen. Nah, lihatlah misalnya, saya ambil satu contoh saja ketika undang-undang paten, ya, di sana dikatakan dalam pasal 20 itu, ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, ya, dalam pasal 20 dikatakan kalau ada investor, ya, kemudian bukan investor, maksud saya kalau ada inventor, penemu, kemudian ingin mendapatkan perlindungan paten di Indonesia, maka dia harus melaksanakan paten itu di Indonesia. Itu kata pasal 2. Ya. Dia harus buat pabrik di Indonesia, dia harus berinvestasi di Indonesia, dia harus menyerap tenaga kerja, jadi tidak boleh tenaga kerjanya dibawa dari luar sana, ya, lalu bekerja di Indonesia, tapi dia harus menyerap tenaga kerja Indonesia. Kemudian dia juga segera melakukan alih teknologi, ya. Jadi kalau nanti paten itu berakhir, maka teknologi itu sudah bisa dikuasai, ya, oleh rakyat Indonesia. Itulah kata pasal 20. Nah, tapi apa yang terjadi di kemudian hari, pasal itu dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Cukup dengan lisensi, itu dianggap paten sudah dilaksanakan. Karena itu kalau sudah ada nanti orang inventor, ya, penemu, ingin melindungi patennya di Indonesia, lalu ada orang Indonesia yang mendapat lisensi untuk paten itu, maka itu sudah memenuhi syarat untuk paten itu dapat dilindungi di Indonesia. Jadi kalau obat, misalnya katakanlah paten itu paten obat-obatan, kalau patennya dibuat di Vietnam, dilaksanakan di Vietnam atau di Thailand atau di Singapura, tapi ada orang Indonesia kemudian, ya, mendapat lisensi untuk menjual saja, izin untuk mengedarkan barang-barang, produk-produk itu di Indonesia, maka patennya sudah bisa dilindungi di Indonesia. Kalau dengan pasal yang lama itu tidak boleh, harus dilaksanakan. Lalu oleh penyusun Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 itu dikatakan pasal 20 itu menghambat investasi, dan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya, jika itu betul-betul nanti akan dilaksanakan, ya, maka kita akan jadi negara konsumen, tidak negara produsen. Itu sudah
apa namanya sudah berhadap-hadapan dengan prinsip nasionalitas, ya, prinsip nasionalitas, ya, bahwa jika asing ingin mengembangkan usahanya di Indonesia, itu harus jelas keuntungan yang akan diraih ya oleh masyarakat Indonesia. Jadi tidak terbatas pada keuntungan dari sektor pajak ya, atau retribusi lainnya dari sektor perizinan misalnya, tapi juga adalah keuntungan bagaimana investasi yang dilaksanakan di Indonesia itu harus dapat menyerap tenaga kerja dan dapat menyahuti proses alih teknologi. Ya, jangan sampai nanti kemudian ketika perusahaan itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya, mangkal di Indonesia, tapi proses alih teknologinya tak dapat juga, gitu. Ya. Dulu ketika perusahaan Toyota, ya, jadi berinvestasi di Indonesia, ya harapan kita 10-20 tahun ke depan Indonesia bisa punya industri otomotif sendiri. Jadi Indonesia sudah bisa membuat mobil sendiri. Tapi rupanya negara nyaman ya dengan mengimpor semua mobil-mobil itu dari Jepang, lalu di Indonesia dibuat semacam karoseri untuk pemasangan komponen saja, ya. Jadi mungkin tidak build up dikirim, ya, tapi di sini perakitannya, dan itu sudah mendatangkan keuntungan, ya, seperti pajak misalnya, ya. Dan bertahun-tahun kita menikmati itu. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari, ya, kita sekarang menjadi negara konsumen. Ya. Jadi Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi industri otomotif dunia, mulai dari Jerman, Amerika, Korea, ya, Jepang, dan sekarang dari China. Ya, lihatlah yang mobil-mobil yang ada sekarang yang berkeliaran lah, ya, kalau boleh istilahnya seperti itu, ya, di Indonesia. Mobil Jerman, ya, Amerika, Jepang, ya, Korea, dan China itu yang menguasai pasar otomotif. Tapi di Malaysia mereka bisa buat, ya, Proton Saga misalnya, ya, tetangga kita yang lebih belakangan memikirkan untuk membuat, ya, produk-produk otomotif yang diperlukan, ya, oleh masyarakat Malaysia misalnya. Dan sekarang ya banyaklah mobil-mobil buatan dalam negeri mereka sendiri yang kemudian dikonsumsi, ya, oleh rakyat, dan itu berbeda sekali, ya, dengan Indonesia. Dulu ada, ya, upaya misalnya ketika mobil Timor dan Cakra, yang pada masa di ujung-ujung pemerintahan Orde Baru, tapi kemudian itu gagal juga. Nah, jadi kembali lagi, ya, kalau dikatakan pada pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebetulnya kita harus menyiapkan seluruh, ya, perangkat peraturan undang-undangan yang diperlukan, ya, itu. Ya. Jadi harus ada undang-undang hukumnya yang mendukung, yang adaptif seperti yang tadi pada slide sebelumnya itu, ya.
Kemudian pasal 33 ayat 1 ini tadi perekonomian desa sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, jadi penjelasannya koperasi ya, sebagai soko guru perekonomian. Kita tidak melihat ya, kemajuan koperasi itu secara signifikan ya, yang beriringan dengan kemajuan dan pertumbuhan sektor ekonomi di luar koperasi. Bahkan dengan BUMN, apalagi dengan perusahaan-perusahaan swasta, koperasi kita kalah bersaing. Mestinya kalau kita konsisten dengan pasal 33 ini, ya, ayat 1, ya, koperasi kita seginya sudah maju. Tapi perundangan kita tidak segera ya merespon. Nah, itu yang tadi saya katakan tidak adaptif dia dengan apa yang sudah kita sepakati. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ya, dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ya. Minyak, listrik, gas, ya, itu tak boleh dilempar ke swasta. Ya, karena itu memang membahayakan nanti. Tak bisa terkendali lagi stabilitas ekonomi. Nah, kalau kemarin minyak goreng itu memang tidak lah menguasai hajat hidup orang yang memang menguasai hajat hidup orang banyak, tapi dia tidak cabang produksi yang dianggap penting ya, karena orang kalau tidak punya minyak ya tak usah makan gorengan. Kalau ikan mungkin bisa di steam ya, digulai, di sayur, dibakar, dipanggang, hanya satu-satulah kemudian jenis makanan itu yang memerlukan minyak misalnya. Nah, tapi sekarang kenapa jadi dibuat heboh begitu? Ya persoalannya adalah ketika minyak goreng itu ya dijual ya, CPO-nya itu dijual keluar karena untuk mengimbangi kebutuhan energi ya di luar negeri sana yang sudah semakin berkurang, sehingga CPO itu diolah ya, menjadi energi alternatif, menjadi biodiesel ya. Nah, itu sebabnya kemudian CPO menjadi tinggi harganya. Nah, tapi tadi saya katakan ya, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh negara hanya tidak sampai 10%. 90%-nya itu berada di tangan swasta. Tapi swasta tadi sudah cenderung kepada pergerakannya kepada ekonomi kapitalis. Jadi konsep apa yang saya sebut tadi community, ya, based resources management, bahwa kehadiran perusahaan itu harus dapat ya, mensejahterakan masyarakat sekitar, yaitu hampir tidak lagi ya dilaksanakan secara optimal. Itu karena undang-undang kita tidak tegas ya. Coba dikatakan hanya boleh 80% diekspor, 20% CPO itu harus digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. 20% saja itu sudah cukup untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebetulnya, tapi tidak ada peraturan ya, yang lahir seperti itu. Kemudian ayat 3-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara ya, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya pembangunan rakyat. Nah, tak jelas juga, tak jelas betul ya, karena banyak kekayaan alam kita kemudian dikuasai ya oleh perusahaan-perusahaan asing. Nah, itu juga yang menimbulkan ketimpangan ekonomi, misalnya di daerah-daerah yang menghasilkan produk-produk pertambangan seperti batu bara di Kalimantan, emas, nikel di Papua. Dan itu juga kemudian sekarang yang memicu ya konflik ya vertikal ya.
antara rakyat atau masyarakat sebagian masyarakat Papua yang kita sebut sebagai kelompok ya istilahnya macam-macam. Waktu itu dulu disebut OTK, kemudian ada kelompok separatis, kemudian sekarang dianggap sebagai masyarakat yang menentang ya terhadap pemerintah ya. Tapi apapun juga namanya ya, itu semua dipicu oleh karena tempat di mana hasil-hasil tambang itu ya. Jadi tempat di mana perolehan bahan-bahan tambang itu ya, masyarakat di sekitarnya tidak dapat menikmati secara optimal. Nah, mungkin juga pekerjanya didatangkan dari luar ya, mungkin kemudian mereka menjadi penonton, mungkin juga kemudian mereka menjadi korban ya. Korban yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri ya. Kalau dulu kita berperang, kita korban, nah, mungkin yang mengorbankan rakyat itu adalah orang-orang asing. Tapi sekarang ya korban itu berjatuhan ya, di tangan anak bangsa sendiri ya. Hari ini kita lihat bagaimana tentara-tentara kita ada saja setiap hari kita dengar, setiap bulan kita dengar jatuh korban. Siapa yang menembaki? Rakyat kita sendiri. Ada juga korban yang jatuh dari pihak pemberontak. Siapa itu? Rakyat kita sendiri. Nah, jadi kita mati sia-sia menjadi korban anak bangsa, di tangan anak bangsa kita sendiri. Itu tentu memprihatinkan, yaitu menyedihkan sebetulnya. Kenapa? Karena kita tidak menegakkan ya prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan ya, yang berbasis pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demikian juga ya pasal 34 ya, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Tidak juga terang betul ya, ada undang-undang ya yang mengatakan seperti ini. Setiap hari di jalan-jalan kita saksikan para peminta-minta di kolong jembatan. Kita tidak tahu mana aturan negara memelihara anak-anak terlantar itu. Lalu itu yang tadi saya sebut pada tataran law enforcement management policy ya, itu aturan itu kemudian ditegakkan ya, tak ada lagi badut ya, yang berdiri seharian berjemur di pinggir jalan mengulurkan tangan ya, menjadi peminta-minta. Sedih juga ya, anak ya, bangsa kita sendiri juga ya. Prinsip-prinsip ini sebenarnya sangat dekat dengan gagasan kaum sosialisme demokrasi ya, dan negara kesejahteraan. Itu yang saya sebut tadi ya, welfare state bahasa Belanda, welfare state bahasa Inggris ya. Dalam masa studi tahun 30 ini dilakukan oleh Bung Hatta di Belanda bersama Belgia dan negara Skandinavia ya, Swedia, Finlandia, Denmark dan Norwegia, dikenal juga menganut paham sosialis demokrat. Tapi ini sosialis demokrat dalam ekonomi ya. Nah, contoh sukses model ini adalah negara kesejahteraan ya, yang kita lihat ya di beberapa negara ya, di Eropa misalnya sekarang di Swedia ya, di Swiss misalnya, Norway ya, negara-negara Skandinavia ya. Itu catatan dari Damanhuri tahun 1990 ya. Ini adalah catatan referensi. Nah, baik ya saudara, masih ada sebetulnya lagi ya, ini catatan nanti dari amandemen, mungkin nanti dalam perbincangan kita pada
pertemuan yang akan datang, ya, perbincangan ini bisa kita lanjutkan lagi, ya. Nah, sampai di sini ada ya, Pak. Jadi Prof, saya mau bertanya Prof. Yap, silakan Arjuna. Mengenai itu tadi Prof, yang kita tadi membahas mengenai produksi CPO di Indonesia Prof. Yap. Nah, CPO itu kan dijual CPO mentah ke luar negeri Prof. Iya. Nah, apabila dikaitkan mengenai perekonomian negara Prof, apakah bisa dikatakan Indonesia ini sistem perekonomian kapitalis Prof? Karena kan kita pasti akan mengutamakan keuntungan Prof. Betul. Ya, asumsi dari Arjuna itu, ya betul. Kenapa saya katakan asumsi? Karena kita belum melakukan riset, ya. Tapi itu sudah dikatakan oleh Fukuyama, ya, Francis Fukuyama, yang mengatakan kecenderungan ekonomi kita sekarang, ekonomi global itu bergerak ke arah kapitalis. Betul-betul bergerak ke sana. Ya, artinya ya mereka kan mencari keuntungan, ya, yang sebesar-besarnya. Gitu. Ya, untuk apa berbagi, misalnya ketika pihak lain yang tidak ikut terlibat dalam memajukan perusahaannya, ya, untuk apa berbagi? Nah, tetapi prinsip itu jika diukur dengan Undang-Undang Dasar 45 itu keliru, gitu. Karena kalau ada pohon kelapa sawit itu tumbuhnya di bumi Indonesia, tumbuhnya di atas tanah Indonesia. Air yang dihisap oleh akar-akar kelapa sawit itu air bumi Indonesia. Udara, ya, untuk menyuburkan tanah itu, menyuburkan pohon itu adalah udara Indonesia. Matahari yang terbit itu adalah matahari yang bersinar di bumi Indonesia. Nah, itulah sebetulnya asas nasionalis yang harus dituangkan. Tapi kita tidak hendak mengambil semua. Kita tidak hendak mengambil 100% dari hasil kebun itu kasih kami yang atur. Tidak. Disitulah keseimbangan yang perlu dibangun. Nah, seharusnya ketika terjadi kelangkaan seperti ini, pemerintah ya tegas saja, hanya boleh 20%, 80% yang kalian jual keluar. Karena 20% itu adalah haknya, ya, rakyat Indonesia, bumi Indonesia yang dipertahankan dengan susah payah, ya, oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Ya. Nah, kalau kita kembali misalnya kepada prinsip, ya, zakat misalnya dalam hukum Islam, ya, kalau hasil pertanian itu harus dikeluarkan zakatnya 10%. Untuk siapa? Ada 8 pihak penerima zakat itu, fakir, miskin, ya, ya, sampai orang yang sedang menuntut ilmu, ya, jadi ada 8 asnaf, ya, yang menerima zakat itu. Petaninya tak boleh mengatakan begini, ya, ini kan saya tanam sendiri, padi saya tanam sendiri, masa saya panen padi 100 kaleng harus keluar 10 kaleng. Kita tidak bisa padi itu tumbuh kalau tidak ada tanah. Sekarang kita suruh manusia, ciptakanlah tanah satu genggam saja. Tak bisa. Kita tak bisa buat tanah. Ciptakanlah air 1 liter saja. Tidak bisa. Pasti kita ambil dari zat yang ada di bumi itu juga. Atau kita katakan kalau tanaman padi itu kita tutup pakai plastik, kita tutup dia tanaman padi itu, tak usah dapat cahaya matahari, nanti padi itu warnanya tidak hijau tapi menguning, mungkin warnanya seperti toge karena tidak ada terjadi proses fotosintesis. Lalu Tuhan katakan, Sang Pencipta katakan, ya, kalau kita yang bertuhan, itu semua bukan, ya, atas usahamu sendiri,
tanah, air, matahari, itu ada zat lain yang kita sebut dengan Tuhan yang ikut mengintervensi. Karena itu Tuhan katakan, keluarkan 10%, bukan untukku, kata Tuhan. Bukan untukku. Bukan. Keluarkan. Untuk siapa? Itulah untuk fakir miskin. Kenapa? Sebab kalau semua kita nanti kaya sendiri, di sekeliling kita itu miskin, nanti kita juga tidak tenang. Nah, karena itu zakat itu kemudian dikatakan di dalam hukum Islam itu akan memelihara hartamu. Nah, kalau kita selalu kasih tetangga kita panen durian antar durian, panen padi kasih padi, ini ya, masak lontong antar lontong, besok rumah kita tinggal pun tak akan ada orang yang maling. Kalau ada maling masuk, tetangga kita ribut, jangan, yang rumah itu jangan. Bukan untuk Tuhan kita. Ya, nah, itu kalau kita mau bercerita tentang bagaimana konsep community based resources management itu. Artinya sumber tempat di mana produk-produk itu dihasilkan ya harus bisa menyumbangkan ya, kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, jangan yang model-model dikembangkan tadi yang saya katakan itu keuntungan perusahaan diserahkan 10% itu untuk pengusaha ekonomi lemah, ya kan? Itu kadang-kadang tak tepat gitu sasarannya. Nah, jadi betul ya Arjuna. Nah, jadi ada kecenderungan kita sekarang bergerak ke kapitalis. Nah, menarik itu kalau Arjuna nanti mau teliti dan kawan-kawan yang lain mau teliti, ya silakan bisa diajukan untuk menjadi tesis nanti. Ya. Demikian Arjuna. Ya. Mungkin ada yang lain lagi, kita bisa berbagi pengalaman, ya, berbagi pengetahuan di ruang Zoom ini. Silakan. Baik, terima kasih ya atas kesabarannya ya, menunggu mendengarkan perbincangan pada kuliah kita sore hari ini ya. Akan kita lanjutkan pada pertemuan kuliah yang akan datang ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat. Terima kasih.